Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desana Nur Fitriani, NIM 53010190028, Makul Sejarah Peradaban Islam Modern. Akan mengulas sedikit pembahasan tentang pembaharuan Islam di Arab Saudi. Yang pertama adalah pembaharuan. Mesir berada pada kekuasaan Romawi di timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya. Mesir menjadi sangat menarik pada masa ini karena memiliki potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir. Pada masa kekuasaan Umar bin Khattab berlangsung, Mesir menjadi target pengembangan Islam, yang pada akhirnya pun Mesir telah jatuh ke tangan Islam yang ditaklukkan pada tahun 640 Masehi oleh Panglima Pasukan Amr bin As yang kemudian diangkat menjadi gubernur di Mesir. Pada zaman Bani Abbasiyah, Mesir dikuasai dinasti-dinasti kecil seperti Fatimiyah, mendirikan Al-Azhar, Ayyubiyah, Perang Salib dan Perjanjian Ramallah, Mamluk, ditaklukkan Napoleon dan Turki Utsmani. Mesir memberikan sumbangan pada Islam dalam bidang politik dan ekonomi, dalam sektor perdagangan dan pelabuhan Iskandariyah yang selalu ramai. Mesir juga melahirkan aliran hukum Islam dengan kehadiran Imam Syafi'i. Kehancuran kerajaan Islam di Baghdad tidak menyebabkan Mesir juga mengalami kemunduran, tetapi sebaliknya Mesir berkembang bersama Daulah Fatimiyah. Daulah ini adalah salah satu daulah Islam terbesar yang didirikan oleh aliran sekte Syiah. Melacak sejarah Islam di Mesir lebih menarik jika pembahasan Universitas Al-Azhar, perguruan tinggi tertua Islam yang tidak runtuh digerus ginasnya perang, peradaban dan basis ilmiah intelektual pasca klasik sampai modern saat ini. Berbeda dengan Universitas Nizamiyah di Baghdad yang hanya tinggal kenangan. Setelah Fatimiyah, dilanjutkan kepemimpinan Sultan Mamluk sampai tahun 1517 Masehi, di mana Mesir dan Suriah dapat dibebaskan dari Perang Salib dan membendung kekuatan Mongol kepemimpinan Hulagu dan Timur Leste. 2 Juni 1798, Napoleon melakukan ekspedisi yang dikarenakan kondisi Mesir yang sudah tidak bisa dikatakan stabil. Mereka mendarat di Alexandria, Mesir. Akhirnya Mesir jatuh pada kekuasaan Napoleon. Kekuasaannya hanya berjalan 3 tahun, tetapi pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon tak hanya membawa pasukan yang kuat ke Mesir, tetapi juga ilmuwan dan peralatan canggihnya di masa itu. Pada tahun 1798, Mesir sedang terjadi dan berkembang dalam bidang pendidikan sangat doktrinal. Metode menghafal tanpa ada pengkajian dan pemahaman, diskusi dan dialog menjadi barang langka dalam pengkajian Islam. Zuhud ekstrim dari metode tarekat menjadikan umat Islam berusaha mengurusi alam gaib. Karena ini mereka tidak semangat melawan dominasi kezaliman di sekitarnya. Pembaharuan di Mesir dilatar belakangi oleh ortodoksi Sunni. Pada abad 13-14 muncul tokoh Ibnu Taimiyah menaklukkan krisis tajam sebagai reformis, yang seruannya mengajak umat kembali kepada Al-Quran, Sunnah, serta memahami kembali ijtihad. Pembaharuan Islam kontemporer di Mesir lebih mengarah pada pembaharuan sistem berpikir yang harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. Semangat membangun kolegial umat agar mendapat akualitasi ajaran, terutama partisipasi aktif dalam percampuran politik, ekonomi, dan hukum dunia. Tokoh-tokoh pembaharuan di Mesir dan pemikirannya.
1. Muhammad Ali Pasha. Ali Pasha bekerja sebagai penarik pajak dan menjadi menantu gubernur. Setelah menikah, ia diterima menjadi anggota militer dan akhirnya dia diangkat menjadi perwira. Ali Pasha meraih kesuksesan dalam pembebasan Mesir yang kemudian oleh rakyat diangkat menjadi wali Mesir dan mengharapkan sultan di Turki merestuinya. Setelah ia menjadi penguasa tunggal, ia malah menjadi diktator. Ia meminta sultan menyerahkan Syria, tetapi tidak dikabulkan. Karena itu, ia marah dan menyerang Syria. Penyerangan itu melebar sampai Turki. Kemudian ia dan keturunannya menjadi raja di Mesir sampai setengah abad. Pembaharuan di bidang pendidikan. Karena Ali Pasha paham akan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan suatu negara, dibentuklah Kementerian Pendidikan, membuka sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik 1816, sekolah ketabiban 1836, dan sekolah penerjemah 1836. Dan ini juga merembet dalam bidang ekonomi dan politik. Muhammad Ali Pasha mengirimkan 311 mahasiswa tahun 1813 sampai 1849 belajar di Italia, Prancis, Inggris, Austria. Subjek pembelajaran antara lain militer dan angkatan laut, teknik mesin, kedokteran, farmasi, kesenian dan kerajinan, dan bahasa Prancis. Setelah mereka menyelesaikan studi, mereka kembali ke Mesir untuk mengajar sekolah-sekolah yang ada di Mesir. Corak dan model pendidikan mengikuti barat, sampai-sampai gurunya didatangkan dari barat pula. Pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali sebenarnya hanya bersifat duniawi. Pembaharuan ini kemudian dilanjutkan oleh Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ar-Ridho, dan lainnya. Al-Tahtawi. Al-Tahtawi belajar di Al-Azhar 5 tahun, mengabdi menjadi guru 2 tahun. Ia juga menjadi murid kesayangan Syekh Hasan. Kemudian tak lama ia dapat menjadi imam mahasiswa yang dikirim ke Prancis. Ia juga turut belajar bahasa Prancis. Karena itu banyak melahirkan tokoh-tokoh mahasiswa brilian. Tak lama pula, Tahtawi diangkat menjadi kepala pimpinan dalam menerjemah buku-buku teknik dan militer, yang semula sekolah penerjemah menjadi sekolah bahasa-bahasa asing. Filsafat Islam di Mesir modern. Perkembangan filsafat Islam di Mesir kontemporer, yang metodenya historis, deskriptif, dan analisis. Ada 3 metode yang dipakai dalam filsafat Islam dengan mengikuti tokoh penggunaannya: metode kritik analistik Mustafa Abdul Al-Razi, metode komparatif Muhammad Iqbal, dan metode historis Ibrahim Madkur. Pola kerja filsafat bersifat global, mengemukakan pandangan umum, membahas faktor persoalan manusia, alam semesta sampai pada penciptanya. Sedangkan mukafir, pola kerjanya parsial. Filosof menjadi mukafir itu ialah ketika bertukarnya cara berpikir dari sistem dan aliran menjadi berpikir parsial. Akar-akar Islam di Mesir abad modern. Akar pemikiran modern terdiri atas 3 hal, yaitu turas lama yang jauh sebagai perpanjangan dari pemikiran Arab modern, turas lama yang dekat yaitu turas barat semenjak terjadi kontak dengan dunia Islam gelombang pertama dengan Yunani dan Romawi, dan ketiga kontak dengan barat modern semenjak kedatangan Prancis ke Mesir. Ada 5 faktor yang menyebabkan terbukanya pikiran pimpinan Islam untuk melakukan pembaharuan. Pertama, para utusan selalu membaca realitas budaya barat dan tetap berkomunikasi.
berkomunikasi. Tugas DPR merumuskan apa yang dijalankan pemerintah. Kedua, berkembangnya percetakan di dunia Islam. Tersebarlah bermacam-macam tunas klasik sehingga umat Islam mengetahui kebudayaan yang maju di zaman lampau. 3. Pendidikan dan pengajaran telah membuat para generasi mereka memiliki ilmu pengetahuan luas dan benar. Keempat, buku-buku yang banyak telah mengantarkan anak bangsanya menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, koran-koran juga berperan penting memperkenalkan perhatian dan prinsip-prinsip Islam ke dalam masyarakat Islam di dunia. Penyebaran pikiran berlangsung melalui lembaga-lembaga tertentu. Persoalan-persoalan terkini di Mesir. Diperkirakan filsafat Islam menghadapi beberapa persoalan karena dua faktor. Pertama, pola pikir aliran Salafi yang sangat ketat dan kuat berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber-sumber ajaran Islam dan tidak memberi peluang untuk menginterpretasikan nas-nas lebih jauh. Ketika menjadi benturan suatu doktrin dengan perkembangan yang terjadi pada abad modern, mereka tidak memperhatikannya. Kedua, pola pikir Barat mengatakan bahwa kemajuan hanya diperoleh melalui satu jalan, yaitu melalui metode Eropa dan Barat Amerika. Alasannya, mereka sudah berhasil mencapai kemajuan dan membuktikannya dalam kehidupan. Hal ini telah menarik perhatian masyarakat Muslim sehingga merasa terpukau dan perlu mencontohnya dalam kehidupan. Ada 5 faktor yang menyebabkan terciptanya pikiran pemimpin Islam untuk melakukan perubahan. Pertama, para utusan yang selalu membaca realitas budaya Barat dan tetap berkomunikasi melalui terjemahan. Kedua, berkembangnya percetakan di dunia Islam. Tersebarlah bermacam-macam turas klasik sehingga umat Islam mengetahui kebudayaan yang maju di zaman lampau. Ketiga, pendidikan dan pengajaran telah membuat para generasi mereka memiliki ilmu pengetahuan luas dan benar. Keempat, buku-buku yang banyak telah mengantarkan anak bangsanya menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, koran-koran juga berperan penting memperkenalkan perhatian dan prinsip-prinsip Islam ke dalam masyarakat di dunia.